Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Iwayan Koster, Selasa pagi jalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan kasus suap PON Riau di gedung KPK. Koster diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan Koster, kita bergabung bersama reporter Nesya Megawati. Nesya, dalam sepekan ini KPK terus memeriksa anggota Komisi 10 DPR RI dalam kaitan kasus suap PON Riau. Bagaimana kaitan Komisi 10 mengenai pembahasan penambahan anggaran PON Riau? Ya, 10 merupakan mitra kerja dari Kemenpora. Dalam hal ini memang Kemenpora yang mengajukan penambahan atau anggaran infrastruktur PON Riau tahun 2012 maksud kami. Dan memang mengenai anggota DPR ini memang mereka menyetujui untuk penambahan anggaran infrastruktur PON Riau tahun 2012 sebanyak 100 miliar rupiah. Dan memang untuk penambahan PON Riau ini memang berawal dari mantan Kadis Pola Lukman Abbas yang bersama dengan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang mengajukan penambahan anggaran infrastruktur PON Riau sebanyak 450 miliar rupiah kepada Kemenpora yang saat itu dijabat oleh Menteri Andi Malaranggeng. Yang diajukan dananya adalah 450 miliar rupiah. Nah, dari situ tersebut kemudian itu dibahas bersama dengan Menko Kesra Agung Laksono dan disepakati bahwa yang diajukan kepada DPR anggota Komisi 10 DPR RI adalah sebanyak 290 miliar rupiah dan akhirnya disetujui adalah 100 miliar rupiah. Dan memang untuk ini sendiri memang KPK maksud kami untuk DPR sendiri memang ada jejak-jejak suap kepada Komisi 10 DPR RI terungkap ketika mantan Kadis Pola Riau yakni Lukman Abbas yang menyatakan bahwa ia memberikan uang 9 miliar rupiah kepada Kahar Muzaki yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Tentunya uang tersebut merupakan untuk memuluskan pembahasan anggaran PON Riau itu sendiri. Namun sebelum bertemu dengan pemberian uang tersebut, Lukman Abbas bersama dengan Rusli Zainal memberikan atau bertemu dengan Setia Novanto yang merupakan ketua fraksi Partai Golkar untuk menyerahkan proposal itu sendiri. Dan memang KPK terus maraton untuk memeriksa anggota Komisi 10 DPR RI, di mana kemarin KPK memeriksa Angelina Sonda. Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto menegaskan memang KPK saat ini masih fokus untuk membereskan atau merampungkan berkas perkara dari tersangka Rusli Zainal. Namun jika KPK akan membuka penyelidikan baru untuk sejumlah anggota DPR yang memang jika memang terungkap bahwa mereka menerima suap tersebut. Dan memang sejumlah anggota DPR yang diperiksa KPK ini untuk mengkonfirmasi mengenai adanya dugaan-dugaan suap tersebut. Namun Awis dipastikan bahwa saat ini memang KPK belum membuka penyelidikan baru terhadap anggota DPR itu sendiri. Awis. Ya, selain kasus suap PON Riau, bagaimana dengan perkembangan penyidikan kasus SKK Migas yang melibatkan Rudy Rubiandi ini? Ya, memang Awis untuk sejauh ini memang KPK untuk perkembangan terbaru mengenai suap SKK Migas, KPK pada 29 Agustus lalu memang KPK baru saja mencegah berpuluhan negeri Sekjen SDM yakni Waryono Karno. Dan dipastikan bahwa Waryono Karno akan segera diperiksa oleh KPK sebab pihak-pihak atau saksi-saksi yang dicegah berpuluhan negeri merupakan saksi-saksi yang akan diperiksa secara intensif dalam kasus yang sedang diselidiki oleh KPK. Dan memang 200 ribu dolar Amerika yang ditemukan di ruangan dari Sekjen Waryono Karno. Dan ada indikasi kuat bahwa uang tersebut nomor serinya sama dengan uang yang ditemukan di tangan Rudy Rubiandi operasi tangkap tangan terjadi. Namun memang mengenai jadwal kapan pemeriksaan dari Waryono Karno ini memang belum dipastikan kapan. Dan Awis memang tadi kuasa hukum dari Rudy Rubiandi ini yakni Rusri Al-Bakar menyatakan bahwa ia memang benar ada pertemuan antara Rudy Rubiandi ini bersama dengan Widodo yang merupakan bos atau petinggi dari PT Kernel Oil yang di Singapura. Namun pertemuan tersebut tidak membahas mengenai rencana PT Kernel Oil untuk ikut dalam lelang atau tender minyak bumi dan kondensat yang berlangsung pada Agustus lalu. Pertemuan tersebut hanya untuk sekedar jamuan makan malam dan tidak membahas mengenai proses di SKK Migas. Awis. Baik, Nesya Megawati melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.